لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا. Ketika melihat Ka'bah, maka membaca doa Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa taghziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Ketika kita hendak melakukan tawaf, maka akan kita mulai dari Hajarul Aswad dengan memberikan isyarat dan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita tawaf mengelilingi Ka'bah dengan membaca doa apa saja, ataupun boleh dengan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian sesampainya di rukun Yamani, maka kita akan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kita akan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah selesai tawaf, kita akan menuju maqam Ibrahim. Di sini kita akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sebelum melaksanakan sholat, kita membaca wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, dan selanjutnya kita akan membaca sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah Fatihah kita membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian kita berjalan menuju Bukit Safa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i dengan membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Di Bukit Safa kita berdoa menghadap kiblat dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaja wahdah wa nasara abadah wa hajamal ahjaba wahdah sebanyak 3 kali. Ketika berjalan menuju Marwah, maka di tengah jalan kita akan menemukan lampu hijau. Untuk laki-laki diwajibkan lari kecil, dan untuk perempuan tetap berjalan seperti biasanya. Sesampainya di Marwah, kita akan berdoa menghadap kiblat seperti yang kita lakukan di Bukit Safa. Setiap perjalanan dari Safa ke Marwah itu hitung 1 kali, dan kita akan melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali. Setelah melaksanakan sa'i, maka kita melaksanakan tahallul dengan cara menggunting rambut untuk menghalalkan apa-apa yang diharamkan dari ihram. Kemudian kita mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Maka selesailah ibadah umroh kita dalam haji tamattu. Umroh adalah salah satu rangkaian dalam haji tamattu. Di dalam haji tamattu, umroh pertama dilakukan. Setelah selesai melaksanakan ibadah umroh, maka kita akan menunggu waktu untuk melaksanakan ibadah haji pada haji tamattu. Setelah dapat tanggal 8 Zulhijjah, kita akan bersiap-siap lagi, yaitu mandi, memakai pakaian ihram, dan berniat lagi. Kita keluar dari Makkah menuju Mina dengan niat labbaika Allahumma hajjan pada hari tarbiyah. Sesampainya di Mina, kita akan mabit di Mina pada hari tarbiyah sampai subuh, yaitu 9 Zulhijjah. Adapun pelaksanaan sholat di Mina yaitu di qashar, tapi tidak dijamak. Pada tanggal 9 Zulhijjah kita bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf dimulai setelah masuk waktu zuhur. Dimulai dengan khutbah, kemudian sholat zuhur dan asyar secara qashar dan dijamak takbir. Kita wukuf di Arafah sampai waktu maghrib. Untuk melaksanakan maghrib dan isya utamakan di Musdalifah di jamak takbir. Setelah terbenam matahari, kita menuju Musdalifah untuk melaksanakan maghrib dan isya.
Diusahakan di Musdalifah mabit sampai subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian bergerak menuju Mina. Dari Mina kita bergerak ke Jumrah untuk melempar jumroh, yaitu Jumratul Aqabah. Setelah selesai melempar jumroh, maka kita akan berdoa dengan doa Allahumma ja'al hajjam mabrura wa jamban maghfura. Setelah melempar jumroh, kemudian memotong rambut. Khusus laki-laki diutamakan mencukur sampai gundul. Masih di tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bisa memilih kembali ke Mina atau kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah atau sa'i. Kami lebih memilih kembali ke Mina. Setelah tahallul hari ini, maka kita diperbolehkan untuk mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa, dan halallah segala larangan-larangan kecuali melakukan hubungan suami istri. Di tanggal 11 Zulhijjah, kami bergerak lagi menuju Jamarat untuk melempar 3 jumroh lagi, jaraknya sekitar 3 km. Sesampainya di Jamarat, pertama kami melempar Jumratul Ula dengan 7 batu. Setelah melempar Jumratul Ula, kami menghadap kiblat dan berdoa. Setelah selesai melempar jumroh ula, kami bergeser menuju jumroh wusta. Kemudian kami melaksanakannya seperti di jumroh ula. Di tanggal 12 Zulhijjah, yang ketiga kami melempar jumroh Aqabah. Namun setelah melempar jumroh Aqabah, kami berlalu tanpa berdoa. Kemudian kalau kita meninggalkan Mina sebelum maghrib menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, itu dinamakan nafar awal. Jika pada tanggal 12 Zulhijjah kita masih berada di Mina, kita diwajibkan mabit lagi atau menginap lagi. Kemudian pada tanggal 13-nya kita melempar jumrah lagi. Ini dinamakan nafar sani. Kemudian kita kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Karena ini rukun haji tamattu, maka ini wajib dikerjakan. Setelah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i, maka kita selesai melaksanakan rukun haji. Selanjutnya kita menunggu kepulangan ke tanah kelahiran kita sendiri.